Budidaya daring. Bab keempat, Yuan terus bermain dengan Xiaohua sepanjang malam tanpa peduli di dunia. Sementara itu, pemain lain sedang mencoba mencari cara terbaik untuk memperkuat diri mereka sendiri atau sedang dalam proses mengasah kekuatan mereka. Para pemain juga semakin kecanduan kekuatan baru mereka yang dalam. Dengan kekuatan untuk menghancurkan batu hanya dengan kepalan tangan dan melompat beberapa meter ke kejauhan. Itu memberi mereka rasa superioritas. Dan itu membuat mereka merasa sangat baik tentang diri mereka sendiri. Namun, bagi seseorang yang lumpuh dan buta di dunia nyata, Yuan tidak keberatan menghabiskan seluruh waktunya hanya untuk bermain dengan Xiaohua, yang memiliki banyak kemiripan dengan adiknya. Dunia di bawah langit malam tampak diam. Dengan satu-satunya yang bergerak adalah dua sosok bayangan dan sebuah bola. Xiaohua, apakah kamu akan baik-baik saja dengan bermain di sini sampai larut? Bukankah orang tuamu akan khawatir jika kamu tidak segera kembali? Yuan bertanya padanya setelah menyadari bahwa dia telah bermain dengannya di sini hampir sepanjang hari. Tidak apa-apa, Xiaohua selalu di sini bermain sendiri. Jadi mereka sudah terbiasa. Rasa kasihannya terhadapnya meningkat dengan setiap saat yang dia habiskan bersamanya. Xiaohua, bagaimana kalau kita istirahat dari bermain dan biarkan aku menceritakan beberapa cerita lagi? Cerita, matanya mulai berkedip-kedip seperti bintang di langit malam setelah mendengar kata ajaib, dan dia langsung duduk di dekat pohon. Yuan mengikuti dan duduk di sampingnya. Kisah-kisah yang akan saya ceritakan hari ini adalah dongeng dari tanah air saya. Dongeng, seperti mitologi dan legenda, ya tidak persis. Dongeng lebih merupakan cerita pendek yang dibuat untuk hiburan daripada legenda dan semacamnya. Mereka adalah fiksi murni. Jadi itu tidak nyata. Apa bedanya? Kamu akan tahu ketika kamu mendengarnya. Yuan mulai menceritakan dongeng terkenal dan klasik dari bumi yang dia dengar ketika dia masih muda seperti individu tertentu yang meracuni seorang gadis yang terbangun karena ciuman dari seorang pangeran, putri duyung di lautan, dan bajak laut yang bertarung di laut. Meskipun sudah bertahun-tahun sejak Yuan mendengar cerita-cerita ini, dia masih bisa mengingatnya dengan jelas dan sangat menghibur Xiaohua, yang tidak terbiasa dengan genre cerita ini. Orang-orang ini, apakah mereka semua fana? Dia tiba-tiba bertanya padanya. Sepengetahuan saya, ya, ini tidak seperti kisah binatang mitos yang menguasai dunia atau makhluk abadi yang menjungkir balikkan surga. Itu normal, namun membawa begitu banyak hiburan. Dia tidak tahu manusia bisa begitu menghibur meskipun menjadi fokus dari cerita-cerita ini. Apakah kamu punya dongeng lagi untuk diceritakan pada Xiaohua? Dia bertanya. Sayangnya, hanya itu yang bisa saya ingat. Tapi aku akan menemukan lebih banyak lagi untuk memberitahumu nanti. Itu janji, itu janji. Yuan tersenyum. Oke, kalau begitu giliran Xiaohua untuk membaca. Dia membuka buku yang sama yang dia gunakan untuk mengajarinya seni rahasia surga. Itu. Yuan bertanya-tanya apakah dia akan mengajarinya keterampilan lain. Meskipun saudara Yuan sudah mempelajari tekniknya, kamu belum sepenuhnya menguasainya. Namun, dengan kemampuan pemahamanmu yang kuat, Xiaohua percaya bahwa saudara Yuan akan menguasainya dalam waktu singkat. Karena itu, dia mulai membaca. Namun, kali ini, Yuan hanya bisa memahami semuanya dari awal hanya untuk kehilangan pemahaman di kemudian hari. Rasanya seperti dia sedang mendengarkan sebuah cerita dengan plot yang semakin dalam dengan cepat seiring berjalannya waktu, menjadi lebih misterius dan mendalam. Petik 2. Xiaohua membutuhkan waktu hampir 1 jam untuk menyelesaikan membaca buku setebal selusin halaman itu. Ketika dia selesai, dia menatap Yuan untuk melihat ekspresi yang dia buat. Dia duduk diam dengan mata tertutup, dan di wajahnya ada ekspresi tenang. Tampak seolah-olah dia sedang kesurupan. Saudara Yuan benar-benar jenius, dia bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang membuat orang lain banyak mencoba untuk memahami hanya membutuhkan 1 kali? Apa yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dipelajari orang lain? Anda belajar hanya dalam beberapa jam. Tatapannya menatap wajahnya tanpa henti. Tampaknya terpesona oleh ekspresinya. Siapa kamu sebenarnya? Pemahamanmu tentang Heaven's Secret Art telah meningkat pesat. Level penguasaan seni rahasia surga telah ditingkatkan. 1, 2. Anda telah mempelajari seni rahasia kedua surga.
Serangan pedang pemisah surga. Seni rahasia kedua surga. Serangan pedang pemisah surga. Peringkat ilahi. Tingkat penguasaan 1. Deskripsi. Mengkonsumsi 10.000 Ki. Harus menggunakan pedang untuk mengaktifkan. Menciptakan pilar cahaya yang akan menghancurkan segala sesuatu yang berani menghalangi jalannya. Ketika Yuan membuka matanya lagi, Xiao Hua sedang mengistirahatkan kepalanya di pangkuannya. Dan langit malam telah lama berlalu dengan matahari yang mengintip di cakrawala. Ini sudah pagi. Dia bertanya-tanya berapa lama dia berada dalam kondisi trance itu. Oh, kamu sudah bangun, Saudara Yuan. Xiao Hua menggosok matanya dan dengan santai duduk. Apakah Anda belajar sesuatu yang baru selama pencerahan Anda? Pencerahan, itukah perasaan itu? Begitu. Benar. Aku telah mencapai tahap kedua dari Heaven's Secret Art dan mempelajari Heaven's Splitting Sword Strike. Xiao Hua menatapnya dengan matanya yang sedikit melebar lebih dari biasanya. Tampaknya dipenuhi dengan kejutan. Kerja bagus, Saudara Yuan. Dia mengacungkan jempolnya beberapa saat kemudian. Tapi basis kultivasimu kurang. Jadi kamu tidak akan bisa langsung menggunakannya. Benar. Dikatakan aku membutuhkan 10.000 Ki untuk aktivasinya. Apakah itu Ki yang sama dengan yang saya serap saat berkultivasi? Petik 2. Dia mengangguk pada pertanyaannya. Dikatakan saya memiliki 5.010/10.000 Ki sekarang. Jika saya memaksimalkannya dan menggunakan keterampilan, bukankah Ki saya akan habis dan saya harus berkultivasi sampai saya mendapatkannya kembali? Ki Anda yang terkuras secara alami akan pulih hingga kembali ke keadaan semula sehingga Anda tidak perlu berkultivasi setiap kali Anda menggunakan suatu teknik. Namun, memulihkan Ki secara alami membutuhkan waktu, dan itu akan memperlambat kultivasi Anda. Itulah sebabnya penggarap tidak menggunakan Ki mereka dengan sia-sia. Xiao Hua menjelaskan kepadanya seolah-olah dia adalah seorang ahli. Selain itu, jika Ki Anda turun di bawah titik tertentu, maka tubuh Anda akan berada dalam kondisi lemah sampai Anda memulihkan Ki Anda. Dalam kasus ekstrim, Anda mungkin kehilangan kesadaran atau bahkan kemampuan untuk berkultivasi. Yuan meluangkan waktu untuk mencerna semua informasi. Jadi jika saya memiliki 100 Ki dan saya menggunakan keterampilan yang membutuhkan 10 Ki, 90 Ki saya yang tersisa secara alami akan pulih kembali ke 100 tanpa perlu berkultivasi. Dia bertanya padanya untuk berjaga-jaga. Melihat anggukannya, Yuan sepenuhnya memahami sistemnya. Jadi sama seperti permainan lainnya tetapi dengan sedikit twist yang membutuhkan lebih banyak manajemen. Ki diperlukan untuk keterampilan tetapi juga untuk terobosan dalam kultivasi. Tidak bijaksana untuk menggunakannya kecuali jika diperlukan. Terima kasih, Xiao Hua. Jika bukan karena Anda, saya masih tidak tahu apa-apa sekarang. Petik 2. Saudara Yuan, rasa terima kasih ditunjukkan dengan tindakan, bukan dengan kata-kata. Dia menepuk kepalanya sendiri, menyebabkan dia tertawa. Benar, terima kasih banyak, katanya sambil memegangi kepalanya. Setelah Xiao Hua puas, Yuan berdiri dan berkata, sudah waktunya bagiku untuk pergi lagi, tapi aku akan kembali lagi nanti. Xiao Hua tidak menghentikannya kali ini dan mengangguk. Sampai jumpa, Saudara Yuan. Main dengan Xiao Hua lagi saat kamu kembali. Oke, di sini. Anda dapat menggunakan ini untuk menelepon saya. Dia menyerahkan kalung yang baru saja dia lepaskan dari lehernya. Yuan menerima kalung itu tanpa banyak berpikir. Kalau begitu, aku akan menemuimu nanti. Dia melambai padanya sebelum menghilang dari sinar matahari seperti hantu. Setelah Yuan pergi, Xiao Hua menatap di mana dia berdiri sebelum lock off. Tampak linglung. Terima kasih telah bermain dengan Xiao Hua. Tubuhnya tiba-tiba mulai berkedip, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya yang indah. Menyenangkan sungguh. Sangat menyenangkan. Tubuhnya perlahan pecah menjadi cahaya kecil menyerupai kunang-kunang sebelum melayang menuju awan dan menghilang. Selamat, player Yuan telah menyelesaikan quest tersembunyi pertama di dunia. Saudara Yuan. Malam itu, suara manis dan kekanak-kanakan bergema di langit berbintang. Bersambung.